Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait penilaian kinerja dan kompensasi. Berikut ini ada dosen pengampu dari mata kuliah MSDM, ada Prof. Nyoman, Prof. Ratna, dan juga Pak Haksa. Selanjutnya ini ada nama anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Satavia Numa, dengan NIM akhir 078. Kemudian ada Alifa dengan NIM akhir 020. Ada Magdalena dengan NIM akhir 139, ada Muhammad Yusuf dengan NIM akhir 148, dan Jeviska dengan NIM akhir 150. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh lagi terkait materi yang akan kami bawakan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi, kinerja karyawan merupakan hasil utama yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, jika ingin mengetahui sejauh mana sih kinerja tersebut, diperlukanlah penilaian kinerja, yang mana hasil dari penilaian kinerja ini dapat menjadi dasar dalam pemberian kompensasi. Selanjutnya, terkait penilaian kinerja dan juga kompensasi akan dijelaskan lebih rinci lagi, lebih lanjut lagi oleh teman-teman saya. Definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk melihat dan menilai sejauh mana karyawan menjalankan pekerjaannya. Proses ini biasanya melibatkan pengumpulan berbagai informasi terkait hasil kerja, perilaku, dan kontribusi karyawan dalam organisasi. Dari sini, perusahaan bisa mengetahui apakah kinerja yang ditunjukkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja karyawan. Yang kedua, mengontrol serta membentuk sikap dan perilaku kerja. Lalu yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan. Contohnya seperti pelatihan, pengembangan, dan penghargaan. Lalu yang keempat, yaitu membantu pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan, menentukan penempatan yang tepat, serta menjadi dasar pengembangan karir seperti promosi atau mutasi. Selain itu, penilaian juga digunakan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan, menentukan kompensasi, dan menyimpan data kompetensi karyawan. Nah, penilaian kinerja juga menciptakan keadilan, kemudian memperbaiki komunikasi antara atasan dan juga bawahan, kemudian membangun budaya kerja yang baik, serta menjadi dasar pemberian sanksi jika diperlukan. Terkait metode penilaian kinerja. Nah, sebelumnya perlu diketahui terkait pendekatan penilaian kinerja. Di sini ada 3. Yang pertama ada evaluasi fungsional top down, kemudian ada evaluasi bottom up, dan ada evaluasi 360 degree. Dan selanjutnya terkait alat atau metode penilaian kinerja, di sini ada kategori scaling methods, kemudian juga ada graphic rating scales, terus juga ada comparative method, narrative method, dan yang terakhir ada goal setting and management by objective. Selanjutnya, ada pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan. Penilaian kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karena yang pertama, memberikan arah kerja yang jelas, yang kedua, meningkatkan motivasi, yang ketiga, meningkatkan kompetensi, dan yang keempat, mendorong akuntabilitas kerja. Kemudian selanjutnya adalah hambatan dalam penilaian kinerja, antara lain kurangnya dukungan manajemen, kondisi organisasi yang tidak kondusif, serta budaya yang membuat penilaian menjadi tidak objektif. Nah, selain itu, alat ukur yang tidak jelas dan kemampuan penilaian yang kurang profesional itu juga dapat menyebabkan hasil penilaian menjadi tidak akurat. Selanjutnya ada pengertian kompensasi. Kompensasi adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang diberikan. Menurut Chandra et al. 2021, kompensasi merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Aswaruddin et al. 2023, kompensasi adalah imbal jasa atau penghargaan yang diberikan kepada individu atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan demikian, kompensasi dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusinya. Jenis kompensasi di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kompensasi non finansial yang meliputi pekerjaan dan juga lingkungan kerja. Kemudian ada kompensasi finansial, di sini dibedakan lagi menjadi 2. Ada kompensasi finansial langsung yang meliputi pembayaran pokok, pembayaran prestasi, pembayaran insentif, dan juga bayaran tertangguh. Kemudian ada kompensasi finansial yang tidak langsung, bisa disebut tunjangan. Di sini ada terkait perlindungan, terus juga bayaran luar jam kerja dan fasilitas.
Dan indikator kompensasi terdiri dari upah atau gaji sebagai penghasilan utama, kemudian insentif sebagai tambahan berdasarkan kinerja, kemudian tunjangan untuk kesejahteraan dan keamanan kerja, serta fasilitas yang mendukung keamanan dan efektivitas kerja. Tujuan kompensasi yang pertama, yaitu untuk memberikan imbalan yang adil atas kontribusi karyawan. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Yang ketiga, menjaga loyalitas dan komitmen karyawan. Yang keempat, mendorong peningkatan kinerja dan disiplin kerja. Lalu yang kelima, yaitu membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya ada hubungan kompensasi dengan kinerja. Kompensasi memiliki hubungan yang erat dengan kinerja karyawan. Kompensasi yang diberikan secara adil dan layak akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja. Hubungan ini bersifat positif, artinya semakin baik kompensasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara penilaian kinerja dengan pemberian kompensasi. Yang pertama itu, penilaian kinerja ini adalah sebagai dasar penentu yang objektif. Tanpa ada penilaian kerja yang objektif, pemberian kompensasi ini hanya akan berdasarkan pada rasa suka atau tidak suka. Kemudian yang kedua ada sebagai motivator kerja. Saat karyawan ini tahu bahwa kinerja yang baik mereka berbanding lurus dengan kompensasi yang layak, maka semangat kerja mereka akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga ada tentang keadilan. Yang dimaksud ini adalah ketika keseimbangan antara pengorbanan karyawan dengan imbalan yang diterima ini akan menciptakan kepuasan kerja yang maksimal. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang ada di RSUD Dr. Jasbullah Abdul Majid, di mana di rumah sakit ini mereka itu menggunakan sistem indikator kinerja individu atau IKI dan sistem poin yang dicatat setiap harinya. Kemudian setiap poin kinerja yang dikumpulkan staf medis maupun admin nantinya itu akan dikonversi menjadi nilai rupiah. Dan hasilnya itu didapatkan bahwa hasilnya ini positif karena dengan adanya transparansi poin ini, hambatan seperti pilih kasih itu berhasil diminimalisir, dan yang paling signifikan itu angka keterlambatan pegawai berhasil turun hingga 15-20%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penilaian kinerja dan kompensasi ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya ini yang transparan dan profesional bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi merupakan strategi utama untuk mencapai target organisasi secara keseluruhan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai referensi dalam menyusun materi ini. Cukup sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya.